booming, and we'll have Iran defeated soon. They'll be defeated very soon. And then I guess it'll be even better. But you know, even during this, it's been amazing. I mean. Saudara, militer Iran merilis rekaman peluncuran serangan drone yang diklaim menargetkan pusat dukungan militer Amerika Serikat di Kuwait. Serangan drone ini jadi balasan atas serangan yang dijatuhkan Amerika Serikat ke fasilitas sipil di Iran. Selain Kuwait, Iran juga meluncurkan serangan rudal ke negara sekutu Amerika Serikat termasuk Qatar yang jadi mediator perang Iran dengan Amerika Serikat. Gencatan senjata yang sebelumnya diberlakukan antara Amerika Serikat dan Iran gagal hingga berujung pada aksi saling serang secara beruntun. Angkatan Darat Iran mengklaim telah menembakkan rudal jelajah ke arah kapal musuh di wilayah utara Samudra Hindia. Penembakan rudal dilakukan untuk mengusir kapal dari kawasan perairan tersebut. Sayap Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam merilis rekaman serangan drone pada Jumat waktu setempat yang diklaim menghantam kapal tanker minyak yang dianggap musuh di Selat Hormuz. Meski tanggal dan lokasi pasti rekaman belum bisa diverifikasi secara independen, Angkatan Laut Iran memberikan pernyataan tegas. IRGC mengklaim kapal berbendera Thailand itu mencoba melintasi Selat Hormuz tanpa mengindahkan peringatan maupun mengantongi izin dari IRGC, sehingga kapal diblokir dan langsung ditargetkan. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis video saat marinir dari pasukan ekspedisi ke-11 menaiki kapal tanker MT Wen Yao. Operasi ini disebut sebagai pemeriksaan kepatuhan dalam blokade baru Washington. CENTCOM juga menyebut telah menghalau 3 kapal dan melumpuhkan 1 kapal lain yang mencoba melanggar. Blokade ini menyasar semua kapal menuju atau dari pelabuhan Iran. Sementara kapal dengan tujuan lain tetap diizinkan melintas. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM juga menyatakan telah menyerang puluhan target termasuk jembatan di Provinsi Hormozgan, Iran Selatan. Serangan lain juga menghantam sekitar Tehran dan Provinsi Sennan, wilayah yang jadi pusat produksi rudal balistik dan program antariksa Iran. Presiden AS Donald Trump menegaskan serangan ini untuk menekan Iran agar melonggarkan kendali di Selat Hormuz. Kantor berita Iran melaporkan 6 jembatan di kota Khamer, Provinsi Hormozgan hancur dihantam serangan. Akibatnya 7 orang tewas dan 9 lainnya terluka. Kementerian Kesehatan Iran juga mencatat sepanjang Juli, serangan AS telah menewaskan 38 jiwa dan melukai lebih dari 400 warga. Setelah Amerika Serikat meluncurkan serangan ke fasilitas sipil, Iran membombardir fasilitas militer AS di negara sekutunya. Tak hanya itu, kapal sekutu Amerika juga menjadi target hantaman rudal Iran. Kami akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber terkait serangan beruntun Iran pasca serangan fasilitas sipil oleh Amerika Serikat. Bergabung sebagai narasumber pada sore hari ini, dosen International Institute for Islamic Studies Qasem Muhammadi dan praktisi sekaligus pengajar hubungan internasional dari Synergy Policies Dina Praptora Harja. Selamat sore semuanya dengan Tifal di sini. Selamat sore Mas Tifal. Selamat sore. Terima kasih semua sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Bung Qasim, kalau kemudian ada langkah dari Iran untuk membalas serangan AS ini, apa pesan yang sebetulnya mau ditujukan? Iya, selama beberapa hari terakhir Amerika telah mulai
menyerang infrastruktur di selatan Iran seperti bandara dan jembatan, bahkan pusat-pusat terlarang, termasuk satu rumah sakit untuk anak-anak penderita kanker dihantam sekitarnya. Bahkan salah satu jembatan yang terkena serangan menyebabkan 2 mobil milik warga tak bersalah hancur dan 6 orang yang berada di dalamnya gugur. Juga dalam serangan terhadap sebuah antena pemancar televisi, seorang perempuan juga tewas dan tangan anaknya yang baru berusia 1 tahun ikut terputus. Ya ini apa yang selama beberapa hari yang lalu itu terjadi di kawasan. Akan tetapi kenapa itu dilakukan oleh Amerika Serikat? Saya kira mereka ada 4 mungkin kemungkinan. Satu, operasi darat, yakni mereka seandainya mereka mau bermaksud menyerang selatan dalam waktu dekat, mereka mencoba menyerang pusat-pusat militer dan logistik untuk mempersiapkan kondisi serangan darat. Tapi opsi ini sepertinya tidak mungkin pada saat ini karena sangat panas sekarang ini di kawasan kami ini, dan karena jumlah pasukan Amerika Serikat yang yang berada di sini agak sedikit dan logistiknya juga terbatas untuk mendukung serangan darat. Tetapi jika hal ini berlanjut selama mungkin minimalnya 2 bulan lagi, maka kemungkinan ini akan pesat. Dan kondisi Iran saat ini bagaimana, Bung Qasim? Ya, kalau kondisi secara umumnya di seluruh Iran alhamdulillah aman. Ya pasti serangan-serangan itu terjadi di bagian selatan Iran, di beberapa provinsi yang berada di sekitar Selat Hormuz itu, termasuk Hormozgan, Bushehr, provinsi Fars, di mana itu ada pangkalan-pangkalannya Iran itu yang menguasai Selat Hormuz. Ya, tapi kalau secara keseluruhan dan umumnya ya Iran alhamdulillah aman. Oke, dan ini fasilitas sipil termasuk jembatan ikut disasar jadi target yang dilancarkan Amerika Serikat. Mengapa jembatan ini yang disasar begitu? Sejauh mana Anda menganalisis itu, Bung Qasim? Ya, menurut saya ya ada mungkin beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertamanya saya sudah jelaskan. Mungkin mereka mau menyerang dari serangan darat, mereka mungkin mau luncurkan dan mulaikan. Tapi ada mungkin opsi ataupun mungkin ada kemungkinan lagi. Contohnya ada kemungkinan bahwa upaya untuk memblokir jalur logistik angkatan laut militer Iran yang telah memblokir Selat Hormuz, artinya dengan menyerang jalan-jalan, jembatan-jembatan, Amerika Serikat mencoba mengganggu pengelolaan dan dominasi kekuatan militer Iran atas Selat Hormuz. Juga ada satu kemungkinan lagi, yaitu juga saya kira mungkin itu nampaknya mungkin itu alasannya, yaitu dan mereka mau menciptakan tekanan sosial dan ketidakpuasan publik di Iran, terutama di selatan Iran, di bagian selatan Iran. Karena Amerika Serikat pasti tidak dapat membuka Selat Hormuz itu secara militer. Itu sudah terbukti selama 5 bulan terakhir ini. Jadi dia mencoba untuk menekankan rakyat, dan rakyat akan menekankan pemerintah sehingga Iran menghentikan perlawanan. Oke, Iran sudah menyasar Kuwait, Mbak Dina, kemudian Qatar. Ini tidak tertutup kemungkinan sekutu AS lainnya juga akan disasar. Sejauh mana Anda membaca peluang sekutu AS lainnya yang kemudian bakal ditargetkan Iran nanti, Mbak Dina? Yang pasti eskalasi sulit dihindarkan ya dalam situasi yang sekarang. Kalau dilihat dari dalam negeri Amerika Serikat sendiri, pasti Iran akan sudah membaca bahwa di dalam negeri Amerika Serikat sendiri itu terjadi waktu yang semakin sempit untuk Donald Trump melakukan aksi yang bisa membuktikan pada masyarakat Amerika Serikat bahwa langkah yang selama ini diambil untuk menyerang Iran adalah menghasilkan kemenangan. Karena itulah yang terus-menerus berusaha disampaikan oleh Trump menjelang pemilu sela di Amerika Serikat bulan November kemarin. Fakta baru yang muncul dari Amerika Serikat adalah bahwa beban energi untuk masyarakat Amerika Serikat memang semakin buruk, dan dampaknya itu adalah menggerus
masukan atau income buat rata-rata orang Amerika 500 sampai 1.100 US dollar per keluarga, per household, per rumah tangga. Dan kendala yang lain di situ kemudian menunjukkan bahwa akhirnya para pendukung di Partai Republikan pun tidak sepenuhnya sekarang full support buat Trump. Sudah mulai nampak ada perpecahan di kubu Demokrat. Jadi kubu Demokrat mulai makin kelihatan, ada yang memang di grup Make America Great Again, jadi yang memang fanatik sekali pada Trump, dan ada yang Republikan pada umumnya tapi tidak pro terhadap individu Trump. Oke. Nah, untuk kelompok Republikan yang tidak pro pada Trump ini, jumlah yang anti terhadap Trump itu makin meningkat. Dan kemarin tanggal 16 Juli, jadi baru saja 2 hari lalu, dari House of Representatives, dari Parlemen Amerika Serikat mengucurkan dana baru ini untuk perang Iran. Satu, ada 60 miliar US dollar untuk munition replenishment, jadi untuk menggantikan munisi-munisi yang rusak, dan 13 miliar US dollar untuk intelligence operation yang memang ditujukan untuk merusak infrastruktur di Iran. Oke, sederhananya poinnya adalah? Poinnya adalah bahwa dari sisi Amerika Serikat sendiri eskalasinya jelas akan makin tajam. Makanya menurut saya di Iran pun pasti akan melakukan persiapan untuk mengantisipasi dampak-dampak terburuk itu dengan cara melakukan serangan balasan. Oke, kalau kemudian tadi Bung Qasim sempat menjelaskan ada kemungkinan untuk mengusik kondisi sosial Iran, makanya kemudian AS menyerang fasilitas sipil, Mbak Dina, Anda juga menangkap hal yang sama atau ada maksud lain di balik serangan AS ke fasilitas sipil seperti jembatan itu tadi? Tapi jawabnya nanti ya, kita jeda dulu, tetap di Kompas TV, saudara.